Ya. Selamat pagi, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Kita hari ini mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa baik sekali karena kita sudah kehadiran salah satu tokoh muda inspiratif kalau kita bicara mengenai anak Indonesia yang punya prestasi dan juga punya perspektif tentang teknologi digital yang luar biasa. Nah, sekarang kita sudah kehadiran, sekarang ada Mas Fajrin Rashid, Direktur Digital Business PT Telkom, dan juga kita tahu bagaimana kiprah panjangnya dalam bisnis teknologi digital. Nah, Mas Fajrin hari ini akan sharing ke kita-kita semua, para inovator-inovator pahlawan digital, tentang kita sih pengennya Mas Fajrin memberikan perspektif tentang membangun inovasi digital yang punya dampak, seperti yang sudah Mas Fajrin pernah lakukan dulu di Bukalapak dan hari ini di Telkom. Mas Fajrin, monggo silakan disapa teman-teman dan mungkin langsung dimulai sharingnya pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan inovator tadi ya, pahlawan digital UMKM, senang sekali saya bisa share di sini. Mungkin sambil menunggu materi dari tim saya untuk share screen. Saya memperkenalkan lagi bagi yang barangkali belum familiar, nama saya Fajrin. Saya dulu, enggak dulu deh, kalau jabatan co-founder itu terus. Jadi saya co-founder Bukalapak, salah satu leading e-commerce marketplace di Indonesia dari tahun 2010 awal ya. Jadi udah 10 tahun lebih mendirikan Bukalapak. Tapi kemudian di awal tahun ini, pertengahan tahun ini tepatnya di bulan Juni 2020, saya baru saja kemudian menjadi salah satu direktur, tepatnya direktur digital business di PT Telkom. Nah, barangkali nanti juga saya share sedikit ngapain sih gitu kan, yang tadinya co-founder startup gitu kan mau masuk BUMN, seperti apa begitu kan. Tapi mungkin saya akan mulai dari topik hari ini dulu tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Budi tadi, inovasi digital dan mengapa itu penting dalam kaitannya dengan UMKM di Indonesia. Next. Jadi pertama, kalau kita melihat salah satu faktor yang mendasari ekonomi digital adalah market share itu sendiri begitu ya. Di Asia Tenggara saat ini internet ekonomi itu diprediksikan ada di angka sekitar 100 miliar US dollars atau 1.000 lebih triliun rupiah begitu kan. Dan ini adalah salah satu yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya di dunia. Jadi region Southeast Asia ini adalah region yang cukup banyak dilihat oleh investor karena dipersepsi juga sebagai the next China and the next India begitu ya. Jadi ini merupakan momentum bagi kita untuk memanfaatkan, karena pertanyaan yang ada tentu saja market yang besar ini kemudian dimanfaatkan oleh siapa begitu kan. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar saja di dalam pertumbuhan market yang besar ini. Next. Nah, kalau kita melihat Indonesia sendiri begitu ya, dari 100 miliar US dollar tadi Indonesia itu ada di 40 miliar. Artinya ada 40% atau bahkan hampir separuh dari ekonomi digital di Asia Tenggara. Ini nampaknya besar sekali, tapi kalau kita melihat di tahun 2025 angka ini akan diproyeksi tumbuh menjadi 120-an miliar US dollar. Artinya apa? Artinya ada pertumbuhan 3 kali lipat hanya dalam 5 tahun saja. Jadi kalau sekarang ekonomi digital itu diproyeksi tumbuh atau sudah besar begitu ya, maka in reality ke depan masih akan tumbuh pesat. Jadi lagi-lagi ini menjadi urgensi bagi kita gitu kan untuk bergerak lebih cepat lagi supaya jangan sampai kita kehilangan momentum dari pertumbuhan ekonomi digital ini. Slide berikutnya. Nah, siapa sih sebenarnya internet user di Indonesia? Ternyata kalau kita melihat ekonomi digital itu 150-an juta orang sudah terkonek dengan internet gitu ya. Artinya ada 57% penduduk Indonesia. Jadi kalau kita bicara ekonomi digital itu mostly kita bicara soal ekonomi berbasis internet atau belakangan lebih spesifik lagi mobile internet. Karena dari 100% transaksi gitu ya, 90% transaksi itu terjadi melalui mobile. Nah, kalau kita melihat juga
pertumbuhan ekonomi yang besar ini ternyata sudah melahirkan 5 unicorn di Indonesia begitu ya. Dan lagi-lagi kalau kita melihat Indonesia, zoom dari Asia Tenggara tadi, ternyata di Asia Tenggara Indonesia itu largest and fastest. Jadi kalau Southeast Asia tadi one of the largest and fastest in the world, nah di situ Indonesia adalah largest and fastest. Jadi kalau kita melihat Asia Tenggara ada adagium bahwa you cannot win Southeast Asia without winning Indonesia. Sehingga lagi-lagi Indonesia akan menjadi pasar yang disorot begitu kan. Lagi-lagi jangan sampai kita hanya menjadi market saja gitu ya, atau penonton dalam ekonomi digital ini. Next. Nah, another reality yang barangkali hampir semua atau barangkali semua inovator yang ada di sini gitu ya, adalah fakta bahwa kalau kita melihat demografi Indonesia itu ternyata sekitar 1/4 di antara penduduk adalah generasi milenial. Jadi ini merupakan momentum lagi begitu ya, karena milenial ini adalah orang yang paling melek dengan internet. Jadi dibandingkan dengan generasi di atasnya, Gen Y atau Gen X begitu ya, milenial ini adalah digital native gitu ya, atau digital migran kebanyakan gitu ya. Kayak saya misalnya milenial ujung lah ya, masing-masing milenial itu mungkin di awal atau di masa kecil saya gitu ya, saya belum terlalu menggunakan internet. Ketika saya SD itu belum internet. Saya ingat sekali saya menggunakan internet pertama kali itu sekitar kelas 6 SD, menjelang ujian akhir SD gitu ya. Nah, jadi orang kayak saya ini disebutnya digital migran karena awalnya ketika kecil belum ada internet, belum menggunakan internet gitu ya. Begitu tumbuh remaja, lahirlah internet gitu kan. Saya buat email tuh pertama kali sekitar SD kelas 6 atau SMP kelas 1 gitu ya, tahun 98, 99 gitu. Nah, and then sejak saat itu ya the rest are internet based era gitu kan. Nah, ini yang melanda Indonesia secara umum ketika pengguna internet itu kebanyakan milenial. Nah, ini adalah lagi-lagi momentum kenapa? Karena mereka atau kita gitu ya, saya nyebutnya kita ini adalah generasi yang mestinya familiar dengan internet. Dan ini agak nyambung dengan teman-teman. Kenapa? Kalau kita melihat profil UMKM itu, saya nggak punya data persisnya, tapi feeling saya kebanyakan bukan milenial, right? UMKM itu kebanyakan usianya mungkin sekitar 40-50 gitu ya, yang dagang sepatu, yang bikin makanan segala macam. Kecuali mungkin generasi 1-2 tahun terakhir yang mulai jualan di Instagram gitu-gitu. Tapi kalau kita ngomong Indonesia secara umum, mayoritas itu rasanya bukan milenial. Sehingga apa? Sehingga ini merupakan salah satu tantangan sekaligus kesempatan bagi teman-teman semua gitu ya, atau generasi milenial secara umum. Saya terpikir bahwa kita ini harus menjadi konektor digital, konektor dengan UMKM dengan digital. Gampang kasarnya seperti itu. Di saat kita ini adalah masyarakat atau golongan yang savvy internet, barangkali enggak semua dari kita itu punya bisnis begitu, right? Di saat yang sama ada banyak sekali UMKM di Indonesia yang tidak melek digital gitu kan. Jadi kalau kita melihat generasi milenial itu, kalau mau bikin bisnis gitu ya, kalau mau mengembangkan entrepreneur spirit, sebenarnya tidak harus dengan membuat produk sendiri. Oh, saya pengen jualan apa ya gitu ya. Tapi sebenarnya bisa saja dengan berpartner dengan UMKM tadi. Jadi misalnya, atau saya kebayangnya gitu ya, semacam gerakan satu pemuda satu desa misalnya gitu. Jadi pemuda di setiap desa, di setiap kelurahan atau kecamatan di seluruh Indonesia gitu kan, daripada mereka nggak ada kerjaan menggunakan internet hanya untuk apa ya, YouTuber nggak jelas gitu ya, lebih baik menggunakan internet untuk menjualkan atau mempromosikan barang dari UMKM di daerahnya masing-masing. Itu salah satu yang saya kepikiran. Jadi dengan seperti ini, talenta muda Indonesia termanfaatkan, dan at the same time, kita bisa mempercepat digitalisasi UMKM. Karena untuk memaksa atau mendorong UMKM yang profilnya adalah senior kita gitu ya,
ayah ibu kita usia 50-an gitu ya, mungkin lebih susah gitu kan. Mereka dipaksa untuk main Instagram mungkin bingung juga gitu. Bahkan email juga belum punya barangkali gitu ya. Sehingga barangkali akan lebih cepat untuk kita berpartner saja antara milenial dengan UMKM. So itu yang saya pikirkan. Saya sempat menyampaikan ini juga ke pemerintah, mudah-mudahan nanti akan ya barangkali difasilitasi dalam bentuk inisiatif atau gerakan. Next. Nah, tadi saya katakan UMKM di Indonesia ada banyak sekali dan realitanya sekarang baru 10-13% yang digital savvy tadi gitu ya. Jadi masih banyak sebenarnya UMKM di Indonesia yang belum memanfaatkan potensi digital ini dan ini menjadi challenge karena tadi mereka terutama yang senior kita tadi gitu ya, yang usia 50-an ini ya memang susah digital savvy gitu ya. Ayah saya saja baru menggunakan WhatsApp itu baru tahun ini, baru 2-3 bulan terakhir gitu kan. Dan orang tua saya kayaknya belum pernah belanja di Bukalapak deh. Apa itu contoh saja gitu kan. Saya sebenarnya bukan nggak pengen mempromosikan Bukalapak, tapi saya pengen melihat gitu kan. Kapan ya mereka menggunakan e-commerce lah gitu ya. Mereka belum belanja di Bukalapak maupun e-commerce lain lah gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita melihat tadi gitu ya, e-commerce, digital ekonomi gitu-gitu, potensi besar, tapi sebenarnya masih banyak kalau kita melihat masyarakat Indonesia secara umum gitu ya, yang belum menggunakan memang gitu loh. Istilahnya belum menjadi mass adoption gitu, belum mencapai chasm, crossing the chasm itu belum dicapai. Jadi masih early adopter atau early majority gitu ya. Jadi kalau kita lihat UMKM di Indonesia pun profilnya seperti itu. Masih banyak orang yang memang belum familiar, atau kalaupun menggunakan online, paling banter ya hanya untuk YouTube-an atau WhatsApp-an saja, gitu. Sehingga menjadi challenge, menjadi tantangan bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan kanal digital atau dunia digital ini dengan lebih baik bagi mereka. One way to do so yang tadi saya katakan, ya kenapa nggak kita berpartner saja antara generasi muda, generasi milenial, Gen Z gitu ya, dengan para UMKM yang kebanyakan senior. Next. Nah, COVID-19, kita tahu sendiri kalau kita melihat sekarang ini situasi pandemi tidak ideal lah ya. Kita melihat apa namanya pertumbuhan ekonomi yang kurang baik, kemudian tentu saja kondisi yang terkena penyakit ini masih banyak, sesuatu yang tidak ideal. Tetapi di sisi lain, ternyata pandemi 19 ini mempercepat transformasi digital. Jadi, satu sisi yang sering saya atau beberapa kali saya lihat begitu ya, ternyata lebih banyak orang bertransaksi melalui online. Teman-teman dari e-commerce, dari Bukalapak, Tokopedia, Shopee, saya dengar transaksinya tumbuh pesat selama pandemi ini. Teman-teman lain seperti Ruang Guru, Zenius, online education, itu juga tumbuh pesat. Artinya apa? Artinya justru dengan pandemi ini, dengan juga situasi di mana kita perlu mengurangi interaksi fisik begitu ya, atau yang disebut sebagai less touch economy, itu ternyata di sisi lain mempercepat digitalisasi ekonomi. Sehingga ini di sisi lain dapat menjadi sarana supaya kita bisa mempercepat digitalisasi UMKM juga gitu. Lagi-lagi jangan sampai kita kehilangan momentum ini. Karena kalau misalkan ada bisnis yang tumbuh pesat sekarang begitu ya, besar kemungkinan setelah pandemi pun akan sustain begitu. Nah, tentu saja kita berharap bisnis tersebut adalah bisnis UMKM dari Indonesia begitu kan. Apa namanya, kasarnya jangan sampai malah dimanfaatkan oleh negara lain saja begitu. Seperti itu. Next. Ya. Nah, ini mungkin dulu gitu ya. Sejarah Bukalapak tadi saya katakan kita mulai di tahun 2010. Kenapa sih kita mulai Bukalapak dulu gitu kan? Karena memang pada saat itu kita melihat ada nggak tahu kan. Satu sisi saya dan dua founder lain kebetulan berasal
dari kasih UMKM tadi. That's why kita kemudian terpikir dengan konsep e-commerce yang bertipe marketplace, di mana kita bukan sebagai penjual begitu ya, tapi kita menjadi platform untuk menjadikan teman-teman yang UMKM bisa berjualan di sana, right? Jadi bukan kita berkompetisi dengan para UMKM, tapi kita punya visi untuk memajukan para UMKM. Alhamdulillah dari visi tersebut kemudian Bukalapak tumbuh pesat. Di tahun 2017 menjadi salah satu unicorn, dan di tahun 2019 valuasi terakhir di tahun itu sekitar 2,5 miliar US dollars. Nah, apa yang mau saya highlight di sini, next slide, adalah bagi teman-teman semua, kalau ada inisiatif-inisiatif, kalau ingin membangun inisiatif-inisiatif digital, maka lebih baik kalau teman-teman mulai dari tengah, mulai dari why. Kenapa sih teman-teman mau bikin inisiatif digital itu? Ini saya katakan juga sering ke teman-teman startup begitu ya. Jangan bikin startup karena kita pengen kaya gitu atau pengen sukses gitu kan. Karena melihat, oh ternyata founder startup banyak yang sukses ya, banyak yang masih muda tapi sudah terkenal dan lain-lain gitu kan. Karena in reality itu sangat sulit untuk bisa sukses sebagai startup founders gitu kan. Nah, salah satu yang dapat meningkatkan kemungkinan sukses adalah dengan memiliki alasan yang kuat kenapa kita mau membangun hal itu. Jadi, kita membangun hal itu, kalau misalkan di kemudian hari kita mengalami masalah, kita ingat lagi kenapa sih kita mau bikin Bukalapak misalnya untuk kasus saya gitu kan. Oh, ternyata kita pengen bantu UMKM gitu kan. Kalau kita terus membangun Bukalapak ini, mudah-mudahan lebih banyak lagi UMKM yang akan terbantu melalui platform kita. Nah, itulah yang kita pikirkan gitu kan, yang terus menjadi motivasi bagi kita. Kalau misalkan kita bikin startup hanya karena misalkan pengen sukses tadi gitu ya, pengen kaya gitu, ternyata kemudian kita mengalami masalah gitu ya, maka kita akan lebih mudah menyerah. Jadi mau sukses kaya fine gitu, itu bagus malah. Tapi jangan jadikan itu sebagai motivasi utama gitu ya. Jangan jadikan itu sebagai motivasi satu-satunya. Itu adalah kalau istilah saya nice side effect gitu ya. Kalau visi teman-teman berhasil, maka sukses kaya itu ngikut lah gitu. Tapi kalau teman-teman ngincer sukses kayanya, takutnya kan malah melakukan segala cara supaya bisa sukses atau kaya tadi gitu. Itu yang tentu saja jangan sampai kita terjadi di kita gitu. Kalau teman-teman lihat yang lain pun gitu ya, Google, Facebook, Gojek, semua lah, itu most likely mereka punya vision ya. Terlepas dari kok ada yang sekarang kayaknya gimana gitu ya, ya itu overtime lah. Tapi ketika membangun itu, Google contohnya, mereka pengen mengorganize world information sehingga orang-orang bisa akses informasi. Facebook ingin mengkonekkan dunia, gampangnya seperti itu. Jadi visi-visi itu adalah visi yang menjadi dorongan bagi mereka untuk terus mengembangkan bisnisnya. Nah, ini yang saya dorong juga teman-teman di sini gitu ya. Kalau misalkan teman-teman belum terlalu punya visi yang kuat, maka kuatkanlah visi tersebut gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi ketika menemui masalah, teman-teman ingat lagi apa yang menjadi dasar teman-teman mengembangkan inisiatif tadi. Dan itu bisa jadi memperkuat ketika teman-teman terjadi masalah. Contohnya ketika dulu saya di Bukalapak gitu ya, saya sering sekali, nggak sering sih, ya beberapa kali bikin video soal testimoni dari merchant, dari UKM gitu ya. Itu in a way lumayan tuh meningkatkan semangat kita gitu ya. Bahkan ada UKM dari Blitar kalau saya nggak salah, apa Jombang gitu, cerita bahwa dengan jualan di Bukalapak setahun 2 tahun, kekumpul tabungan bisa umroh sekeluarga gitu. Nah itu saya waktu itu juga sangat terharu gitu ya. Saya sendiri belum umroh gitu terang gitu kan. Jadi itu merupakan sesuatu yang menjadi motivasi bagi kami semua untuk mengembangkan bisnis kita. Next. Ya, jadi kalau begitu teman-teman sudah punya tadi ya visi why gitu-gitu, maka setelahnya biasanya kalau istilah startup itu ada lean startup method gitu ya, di mana pada intinya kita membangun iterasi gitu ya. Jadi ide itu tidak harus dilakukan dengan perfect gitu ya.
Tapi yang penting iterasinya, bagaimana teman-teman mengembangkan startup atau ide-ide inovasi gitu dengan lean. Lean itu seperti apa? Jadi teman-teman membangun ide gitu ya, membangun sebuah inovasi, kemudian diukur bagaimana kesuksesan dari parameter itu. Dari situ teman-teman belajari apa nih yang mesti diubah, apa sih learning dari situ untuk kemudian menjadi improvement atau apalagi yang mesti dibangun. Jadi yang matters itu sebenarnya bukan idenya, justru eksekusinya gitu ya. Saya punya rumus juga yang di sebelah kanan itu gitu ya. Ide itu bagus, kalau ide bagus gitu ya, itu 10 gitu. Misalnya ya, ide jelek mungkin 1 atau 2 gitu. Tapi eksekusinya itu yang multiplier efeknya gitu kan. Ide jelek tadi atau ide biasa aja lah ya, 2 misalnya. Tapi kalau eksekusinya 10, idenya 2 kali 10 pangkat 10 gitu kan. Sebaliknya kalau eksekusi jelek, mau idenya 10 pun gitu ya, eksekusinya 2, jadinya 10 kali 10 pangkat 2 gitu kan. Jadinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Makanya kalau teman-teman lihat, ide startup yang ada di dunia itu sebenarnya kalau dipikir-pikir simple gitu kan. Kalau dipikir-pikir kayak, ya oke, gitu kan. Instagram misalnya, itu apa sih sebenarnya? Itu ya startup untuk upload foto, kasih filter, orang bisa like gitu kan. Kalau disuruh bikin juga mungkin teman-teman bisa bikin gitu ya, 2 minggu kali 3 minggu mungkin jadi gitu kan. Tapi yang matter satu yang beda adalah mereka dapat mengeksekusi ide itu dengan sangat luar biasa, sehingga orang-orang di seluruh dunia menggunakan mereka. Itu yang membedakan eksekusi dengan ide saja gitu. Jadi yang paling matters, what matters in the end is the execution. Next. Makanya kalau teman-teman membuat inovasi-inovasi, jangan lupa apa sih North Star metriknya gitu ya. Apa sih teman-teman yang mau ukur? Kalau bisa diukur setiap saat, secara rutin, tiap hari, tiap minggu gitu ya paling enggak gitu kan. Dari situ teman-teman bisa tahu apa yang mesti diubah. Jadi ini nyambung dengan iterasi tadi gitu ya. Kalau kita ngelihat daripada kita 6 bulan bikin produk yang sempurna gitu ya, Indian belum tentu sempurna juga, belum tentu digunakan juga gitu kan. What matters, apakah produk itu kemudian digunakan oleh customer kita atau enggak. Jadi lebih baik teman-teman bikin MVP 1 bulan, begitu jadi diluncurkan, digunakan oleh customer, tapi kita track metriknya gitu kan, atau OKR-nya. Apakah ini sesuai dengan kita? Apakah ini perlu diimprove atau bagaimana? Lanjut. Nah, ini beberapa hal yang teknis saja gitu ya, yang perlu teman-teman track, khususnya kalau misalkan membuat aplikasi gitu ya, dari mulai dashboard yang jelas, conversion-nya seperti apa, cohort-nya seperti apa. Nanti mungkin ini bisa dibaca saja ya secara ini gitu ya, secara lebih lanjut. Tapi pada intinya untuk bisa men-track inisiatif kita, apapun bentuknya itu ya, bentuknya mau aplikasi, mau itu inovasi, apapun itu, yang paling penting teman-teman mesti memiliki prinsip berdasarkan data driven. Kalau dulu di Bukalapak kami punya istilah jangan baper, lihat data. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang kita berinovasi, kadang-kadang kita bekerja sama dalam tim, ada konflik itu biasa gitu kan. Tapi kalau konflik itu hanya berdasarkan point of view masing-masing, maka kita akan sulit menentukan arah ke depan. Tapi begitu ada data yang jelas, kita bisa tahu, oke, kira-kira apa nih yang perlu kita improve, apa nih yang perlu kita perbaiki, supaya kita meningkatkan hasil yang ingin kita capai. Jadi teman-teman kalau misalkan belum men-track lagi data yang dimiliki, maka mulai dari sekarang track. Mulai dari sekarang dilihat lebih baik apa yang menjadi khususnya OKR atau North Star Matrix teman-teman. Next. Nah, ini juga sama sebenarnya sih ya. Kalau ngomongin North Star Metric tadi gitu ya, kalau ngomongin soal inovasi UMKM atau e-commerce lah ya, saya kasih contoh gitu, maka e-commerce itu parameter kesuksesannya adalah jumlah transaksi, right? Jumlah transaksi itu kemudian bisa diturunkan dari mana? Dari jumlah orang yang visit dikalikan dengan conversion rate, right? Jadi kalau yang visit ke satu e-commerce 1000, kalau conversion-nya 10%, maka ada 100 transaksi. Kalau saya ingin menaikkan transaksi dari 100 ke 200, maka saya bisa menaikkan jumlah traffic yang datang ke website saya, atau saya bisa menaikkan conversion rate-nya jadi 20%. Right?
atau dua-duanya, somewhere in between. Nah, ini contoh lain saya tuliskan di sini, misalkan bisnis transport, bisnis shuttle ya, shuttle kayak City Trans, X Trans dan lain-lain gitu ya. Bagaimana menaikkan revenue dari City Trans, X Trans dan lain-lain? Ya, revenue bisa dinaikkan dengan kita breakdown tadi ya. Oke, revenue itu dari mana? Oh, jumlah rute kali revenue per rute. Revenue per rute bagaimana? Jumlah departure, jumlah mobil yang berangkat gitu ya, dikali setiap mobil yang berangkat itu revenue-nya berapa? Revenue per mobil itu ya number of passengers kali price kan, kali harganya gitu kan. Jadi kalau saya pengen naikin revenue, ya mau naikin harganya, mau naikin jumlah penumpang per mobil, mau naikin jumlah rutenya dan lain sebagainya, itu sangat jelas bisa kita track. Jadi teman-teman juga sama. Kalau misalkan mau menaikkan transaksi atau mau menaikkan sebuah OKR atau North Star metric, teman-teman breakdown. Jadi dari situ teman-teman bisa tahu, oke, bagaimana menaikkan masing-masing. Jadi kita nggak cuman punya misalkan goal, oke, saya pengen omset saya tadinya 1 miliar, tahun depan jadi 2 miliar. Gimana cara naiknya gitu kan? Ya, jadi itu pesan saya. Next. Jangan lupa teman-teman, kalau kita bicara soal bisnis gitu ya, maka teman-teman in a way juga mesti punya financial tiga hal aja yang teman-teman. Bagaimana teman-teman ngelihat balance sheet, membedakan neraca, membedakan profit and loss. Dari situ teman-teman bisa membuat proyeksi. Bagaimana proyeksi bisnisnya, bagaimana proyeksi laba rugi, bagaimana proyeksi arus kas. Yang ketiga, kalau misalkan ternyata kasnya kurang, ya fundraising, right? Bagaimana teman-teman nyari investor, bagaimana teman-teman pitching, bagaimana teman-teman elevator pitch, dan lain-lain. Nah, ini mungkin 3 hal yang teman-teman nanti silahkan pelajari lebih lanjut begitu ya. Ini kalau sesi bisa seharian ini. Tapi kurang lebih 3 hal ini adalah hal yang utama ketika teman-teman mengembangkan inisiatif teman-teman untuk menjadi inisiatif yang berkelanjutan. Alright, next. Itu saja mungkin ya. Nanti setelah ini silahkan tanya jawab lebih detail. Saya kembalikan ke Mas Budi atau siapa dari panitia. Oke. Terima kasih Mas Fajrin. Perspektif dan semangatnya kita udah langsung otaknya dari yang kosong 3/4 udah keisi nih. 1/4 lagi tanya jawab nanti edisi. Oke, udah ada beberapa yang mau tanya. Saya mau kasih ke Kevin dulu dari belanjaikan.com. Ini menarik, belanjaikan.com, Mas Fajrin. Nanti mungkin Kevin bisa ceritakan juga sedikit profilnya ke Mas Fajrin. Kevin, silakan Kev. Selamat. Ya. Putus-putus Kev. Mungkin videonya bisa dimatikan kali ya. Udah jelas. Halo. Oke. Belum. Coba sekali lagi. Oke. Udah jelas. Oke. Coba. Oke. Selamat pagi menjelang siang, Kang Fajrin. Ya. Kev. Oke, Kevin kayaknya harus perbaiki koneksi dulu, Kev. Sorry, Kev. Saya harus skip dulu Anda. Saya mau ke Garda Catering nih, Mas Bim. Nanti Pak Yaya setelah ini, Pak Yaya. Oke. Mas Bima, monggo Mas Bima. Tadi keputus. Oke, terima kasih. Mas Bima dulu ya, Kev. Abis Mas Bima. Silakan Mas Bima. Oke, Assalamualaikum Mas Budi. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Mas Fajrin. Yang mau saya tanyakan ini lebih ke arah personality atau attitude ya. Dari seorang founder atau pendiri startup yang paling disukai oleh para kapitalis. Mengingat Mas Fajrin kan sudah pernah menjalani dan sudah pernah bertemu dan ngobrol langsung sama mereka. Kira-kira apa sih yang menurut mereka ini, ini founder bakal
sesuatu yang potensial atau yang gede atau segala macamnya. Terutama dalam hal mengeksekusi ide, itu personality dan attitude apa yang paling dicari dan paling disukai oleh para venture capitalis atau angel investor. Terima kasih atas waktunya. Oke, Mas ya, Fajri mungkin kita kumpulkan biar Oke. karena waktunya sempit, Mas Fajri kita kumpulkan 3 dulu nanti dijawab. Kevin, Kev, udah bener belum? Ah, udah kayaknya. Silakan Kev. Oke, jelas. Belum, putus-putus lagi. Mending matiin kameranya, Kev. Malah hilang si Kevin. Halo, Kev. Hilang ya? Hilang Halo. lagi. Hilang, Kev. Sorry. Kita nggak bisa dengar, Kev. Mending kamu catat aja di coba-coba. Coba dijelas. Sorry banget nih. Oke, langsung aja deh. Ini agak di luar konteks tadi pembahasan tadi sih. Saya mau coba tanya ke arah motivasinya nih. Karena waktu awal-awal Bukalapak dibuat kan, begitu Kang Fajrin dengan beberapa lain itu masih mahasiswa di ITB gitu kan. Nah, gimana melihat potensi dari Bukalapak 10 tahun ke depan, sementara Kang Fajrin waktu itu masih mahasiswa, dan kemudian saat itu Akang lebih memilih mana, untuk memulai usaha di Bukalapak sendiri atau memilih sebenarnya karir yang mungkin Pak Fajrin atas waktunya. Pertanyaan saya sebenarnya simpel saja. Dari tadi data-data yang disampaikan oleh Pak Fajrin itu kan sangat menarik sekali bahwa Indonesia termasuk the fastest dan largest di antaranya. Tapi saya dari Plaza del Luhur nih Pak, kita itu membantu UMKM ya untuk proses digitalisasi. Kita tidak menyiapkan platform mereka supaya bisa bertransaksi dengan satu. Itu saya memperkenalkan mereka supaya juga masuk ke e-commerce. Bagaimana mereka melakukan, karena apa? Pelaku UMKM kan kebanyakan itu kan juga kalau dari itu golongan-golongan kolonial tadi, kalau kita milenial mereka kan kebanyakan dari kolonial 50 ke atas gitu kan. Nah, kita masuk ke itu. Pertanyaan saya adalah ini hubungannya juga dengan position Pak Fajrin sekarang, kira-kira ada tidak produk Telkom yang kedepannya yang berorientasi kepada UMKM? Contoh seperti ini. Ada produk Telkom itu yang memang dia lebih orientasi ke gamer misalnya, ada paket gamer. Nah, sekarang kami dari UMKM juga berharap nih, bagaimana caranya dengan kebutuhan kami, karena apa? Untuk teknologi ini kan sebenarnya kita dikategorikan dilibatkan 3 hal. 1 jaringan, 2 piranti, 3 konten. Konten udah bagus banyak, termasuk kita yang mengembangkan nih. Piranti juga mereka rasanya juga mampu membeli untuk perangkat yang lebih bagus. Tapi kalau bicara dengan koneksi, nah ini saat mereka berhadapan dengan koneksi yang kurang bagus, dengan tanda kutip misalnya mahal, apakah ada solusi atau mungkin penawaran yang terbaik dari sisi Telkom untuk kami UMKM di daerah khususnya? Kita bisa rasakan di daerah Pak, saya 3 jam dari Cilacap ke arah barat. Nah ini ada tidak contoh paket-paket yang seperti tadi, paket yang memang UMKM oriented gitu, bisa aja mungkin ke Bukalapak, ke Tokopedia dan sebagainya, itu dikasih FUP-nya itu nggak bisa dihitung Pak gitu, itu digratiskan, atau mungkin dengan fasilitas yang lain-lain seperti itu. Itu mungkin pertanyaan saya Pak Fajrin. Terima kasih. Oke, thank you Pak Yaya. Ya, terima kasih. Oke, mungkin langsung saya jawab ya. Yang pertama, tadi behavior atau personality dari founders itu beberapa mungkin saya highlight. Yang pertama adalah perseverance. Perseverance ini artinya tidak mudah menyerah. Jadi tidak mudah menyerah ini bagaimana investor itu tahu gitu kan? Dengan kita meng-highlight bahwa kita sudah mencoba A, kita sudah mencoba B, kita sudah mencoba C. Tapi kita nggak sekedar bilang bahwa kita mencoba A, tapi kemudian gagal gitu ya. Kita tunjukkan bahwa kita belajar dari situ. Oke, kita mencoba A, kita found out bahwa ini tidak berjalan, and then kita mencoba B, kemudian tidak berjalan, kita mencoba C, kita tidak berjalan, and then kita mencoba D, dan mudah-mudahan berjalan gitu kan. Jadi perseverance itu salah satu yang dilihat, sehingga kita sebagai venture capital atau investor gitu ya, itu bisa melihat bahwa oh ini founder ini memang orang yang mau terus belajar gitu kan, sehingga ke depan mudah-mudahan dia akan menemukan ininya semacam success factor-nya gitu kan, bahwa oke, ini kira-kira yang berhasil dari sini itu gitu. Tapi mudah-mudahan tadi ya ada yang suksesnya gitu kan. Kalau susah gagal terus kita juga jadi bingung gitu kan. Ini jadinya bisnis ini make sense apa enggak nih gitu kan. Jadi memang mesti juga menunjukkan kisah yang berhasil juga gitu kan, bahwa oke, ini yang sudah berhasil, sehingga kita memang yakin ini akan tumbuh besar, tapi untuk itu butuh bantuan investor gitu kan. Kalau gagal terus ketemu investor bingung juga gitu kan, ini investor ini
yakin kan ini berhasil gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah gagal kemudian ada berhasil, dan kita mau invest supaya kemudian keberhasilannya bisa grow lebih cepat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, knows what they are doing. Maksudnya ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan soal business driver dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau ditanya gitu kan, kamu tahun depan bisnisnya bakal grow seberapa gitu kan? Itu nggak cuman oh ya kira-kira grow 2 kali lipat gitu kan. Oke, kamu tahu angka itu dari mana? Ya kira-kira Pak. Itu akan bingung gitu kan. Tapi kalau kita punya oke, saya yakin tumbuh 3 kali lipat karena ini breakdown-nya seperti ini, growth-nya month-to-month sekian gitu kan, dan kita akan melakukan A, B, C, D sehingga kita yakin tahun depan sekian. Itu knows what they are doing. Saya kalau jadi investor akan lebih yakin gitu kan, ketika saya mau invest ke sini, oke, dia make sense gitu kan. Kalaupun gagal ya mungkin gagalnya dikit-dikit lah gitu kan, karena asumsinya dibuat dengan detail, dibuat dengan rapi, dibuat dengan meyakinkan, kalaupun nggak tercapai ya mungkin beda 90% aja lah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak meyakinkan gitu ya, itu akan membuat investor ragu. Jadi knows what they are doing itu salah satu yang barangkali juga bisa menjadi feedback bagi founders tadi. Yang ketiga itu open to feedback juga. Jadi investor juga pingin gitu kan, dia kan sebagai investor barangkali lebih tua, lebih berpengalaman gitu kan. Dia tahu bahwa ini orang bisa dikasih masukan, right? Jadi kalau misalkan terkesan bahwa kamu kenapa nggak gini gitu kan? Misalkan ketika dalam diskusi gitu ya, startup itu memang satu sisi mesti punya resiliensi, mesti punya keyakinan, jangan sampai dikasih masukan A gitu kan, oh ya gitu kan, jadi kayak apa terlalu mengalir gitu ya. Tapi kalau terlalu keras juga, investor juga akan bingung gitu kan, bahwa ini orang jangan-jangan dia nggak bisa dikasih masukan nih gitu kan, jangan-jangan ntar malah saya ribut terus sama dia gitu kan. Jadi at some point kita boleh berdebat, dan kalau dirasakan oh iya ternyata make sense nih yang dibilang investor, kita akui. Baik, saya pikir Anda benar. Mungkin kami akan revisi proyeksi kita dan lain-lain. Jadi 3 hal itu barangkali ya. Yang kedua tadi, kalau ditanya pada saat tahun 2010, bagaimana kami mengetahui potensi Bukalapak, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan benchmark negara lain. Right? Jadi yang kita bisa melihat sekarang, salah satunya adalah, oh industri ini di negara lain besar, di Indonesia belum nih. Tapi kita yakin Indonesia akan mengikuti pertumbuhan dari negara lain tadi gitu kan. Itu salah satu yang kami lakukan di Bukalapak. Tapi nggak semua industri kayak gitu. Maksudnya apa? Bisa jadi ada industri di Indonesia yang bakal tumbuh duluan dibandingkan dengan negara lain gitu kan. Contohnya, mungkin food delivery di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan di US ya. Bahkan Uber katanya belajar dari Gojek dan Grab gitu untuk bisa melakukan food delivery dan lain-lain. Jadi yang kedua juga memang kita mesti punya keyakinan juga gitu loh. Dan terus terang to be honest, itu yang saya lakukan juga di Bukalapak gitu kan. Dan saya clarify sedikit, saya ketika melakukan Bukalapak sebenarnya saya udah lulus gitu ya. Tapi saya waktu itu baru lulus kemudian kerja di BCG. Buat yang belum tahu, BCG ini konsultan bisnis yang salah satu yang terbaik di dunia. Jadi udah gaji gede tiba-tiba banting setir jadi founder Bukalapak gitu kan. Ya to be honest ada leap of faith juga gitu, bahwa ya saya yakin gitu kan, nanti kalaupun gagal gimana ya mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke BCG gitu. Seperti itu. Jadi itu salah satu juga yang mendorong kenapa usia muda atau milenial itu juga cocok untuk mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena stake-nya lebih kecil gitu kan. Bayangin kalau misalkan kita udah agak berumur, kemudian kita punya KPR segala macam yang barangkali akan membuat kita lebih berpikir ulang untuk mengembangkan bisnis gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi lebih biasanya lebih punya risk appetite yang lebih tinggi ketika kita masih muda gitu kan. Jadi buat teman-teman khususnya yang masih muda, ya ini momennya untuk teman-teman mencoba gitu kan. Kalaupun nanti gagal, ya teman-teman masih bisa melakukan hal yang lain lebih mudah. Itu menurut saya. Kemudian yang ketiga, tadi Pak Yaya ya, ini pertama Telkom memang memiliki banyak produk Pak Yaya gitu ya, terkait dengan digital, itu termasuk diantaranya apa yang ada di tempat saya gitu kan. Kami mengembangkan produk-produk aplikasi-aplikasi. Di antaranya Padi UMKM adalah aplikasi yang kami kembangkan untuk membantu teman-teman UMKM bisa menjual barang kepada BUMN. Jadi
sekarang BUMN itu diharapkan tidak hanya belanja atau ambil barang dari vendor yang itu aja gitu kan. Kalau BUMN beli makanan atau beli apa gitu ya, yang kecil-kecil, ya buat dari UMKM lah, seperti itu. Nah, kita menghadirkan platform yang namanya Padi UMKM. Nah, masukan yang tadi Pak Yaya bilang, itu masukan yang sangat baik sekali, Pak. Memang kalau ngomongin soal produk connectivity gitu ya, kalau tadi kan produk aplikasi. Kalau produk connectivity, rasanya belum, sepengetahuan saya begitu ya. Atau kalaupun pernah, mungkin hanya terbatas di periode waktu tertentu saja gitu ya. Jadi ini masukan yang baik, mungkin nanti saya akan sampaikan juga kepada tim yang terkait Pak untuk hal ini begitu ya. Yang sudah memang seperti yang tadi kata Pak Yaya bilang, di antaranya ada paket game gitu ya. Dan belakangan dengan adanya work from home dan from home, kita juga punya paket belanja. Tapi memang belum spesifik paket yang UMKM. Betul. Jadi ini masukan yang baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, thank you Kang Fajrin. Itu tadi untuk informasi Kevin itu nanya ITB karena dia anak ITB juga Kang. Jadi yes. Pengen. Oke, saya mau Mas Eko Kururio. Silakan. Ya. Terima kasih Kang Budi Adisa. Kesempatan yang luar biasa. Bapak Fajrin, selamat siang Bapak. Ya. Kalau kami di Indonesia bagian tengah sekarang sudah siang, Bapak. Ya. Ya, kalau dari kami ini Pak, platform digital sebetulnya sederhana saja, karena untuk bagaimana sesuai dengan beberapa bootcamp yang telah kami lalui, kami meng-highlight ada sebuah kata yang luar biasa saat ini di masa pandemi ataupun juga sudah mulai masuk di masa resesi. Yang kita butuhkan adalah bukan lagi kompetisi, yang kita butuhkan adalah kolaborasi. Sederhana pertanyaan kami, dari Telkom khususnya di bagian digital bisnis ini Pak, kira-kira apa yang bisa teman-teman dapatkan dari platform digital startup kayak kami ini untuk bisa berkolaborasi dengan Telkom? Itu aja Pak. Terima kasih Mas Bu. Langsung padat, jelas, dan masuk ke jantung persoalannya. Kemudian saya mau ke Mas Yuli Hendri dari Boleh ID. Mas Yuli, monggo. Oke Mas, terima kasih Mas Budi atas kesempatannya. Ini kita pengen nanya aja ke Mas Fajrin ya Mas ya. Apa sih Mas tips dalam pengembangan awal startup kalau based on pengalaman Mas Fajrin selama di Bukalapak? Udah itu aja sih Mas, terima kasih. Oke, kemudian saya mau ke Mas Migi dari App-On. Mas Migi, monggo. Ya, terima kasih Mas Budi. Salam hormat Mas Fajrin, saya Migi, CEO dari App-On, mau nanya ini, kita ini kan case-nya sudah di seri A ya, kita ini sedang mencari investor untuk pendanaan. Nah, kira-kira untuk memilih investor ini, contoh angel atau VC, gitu, parameter apa sih yang harus dipertimbangkan gitu ya, untuk kami lah gitu ya. Memang yang baru berusia 2 tahun ini, tapi memang sudah ready ke tahap seri A gitu. Mungkin itu saja Mas Fajrin kalau dari saya. Terima kasih. Oke. Silakan Mas Fajrin. Oke. Yang pertama tadi apa ya? Sorry, boleh diingetin. Kolaborasi Mas. Apa yang bisa dikolaborasikan? Oke. Jadi gini, memang istilah kolaborasi itu istilah yang ngetren juga gitu ya. Istilah lain yang saya suka itu co-opetition. Co-opetition adalah kombinasi dari cooperate and competition. So we can compete and collaborate with one party at the same time. Contoh, dulu di Bukalapak kami memandang teman-teman ride sharing gitu ya, Gojek dan Grab itu competition. Kenapa? Karena satu sisi Bukalapak itu berkompetisi dengan Gojek dan Grab karena sama-sama jualan pulsa, sama-sama jualan makanan dan lain-lain, right? Tapi di sisi lain Gojek dan Grab juga menjadi partner bagi Bukalapak. Ketika teman-teman belanja di Bukalapak, teman-teman bisa kirim barang menggunakan Grab atau Gojek, right? Jadi satu sisi teman-teman bisa berpartner dan berkompetisi dengan mereka. Itu yang mau saya lihat pertama gitu ya. Jadi ketika teman-teman memandang siapapun dalam ekosistem digital yang besar ini gitu ya, teman-teman bisa melihat dari berbagai aspek gitu ya.
bahkan dengan kompetitor pun bisa jadi hal-hal yang dapat dikolaborasikan. Jadi itu memang yang pertama mesti kita highlight gitu ya, teman-teman. Kolaborasi itu sesuatu yang perlu dieksplor dengan siapapun, termasuk dengan kompetitor gitu kan. Kenapa? Karena dengan adanya era digital ini, perubahan terjadi begitu cepat, right? Dengan perubahan yang terjadi begitu cepat ini, perubahan lainnya yang juga terjadi adalah barrier to entry untuk sebuah bisnis untuk bergerak dari satu industri ke industri lain itu juga menjadi kecil gitu ya. Orang bisa dengan mudah pindah, bergerak, pivot, expand ke bisnis-bisnis lainnya, sehingga apa yang mau kita lakukan dalam ekosistem digital yang besar ini pun bisa jadi akan berubah ke depannya gitu kan. Jadi spirit kolaborasi itu tetap perlu dijaga dengan siapapun. Dan itu juga yang kami di Telkom lihat. Jadi kami juga melihat bahwa kalau kita ingin bergerak di ekonomi digital ini gitu ya, pertama mungkin Telkom itu mau ngapain sih gitu kan. Teman-teman mungkin tahu Telkom sebagai terutama gitu ya, penyedia connectivity gitu kan. Ada Telkomsel, IndiHome, itu yang kami sebut sebagai connectivity atau digital connectivity lah gitu ya. Tapi kami melihat ke depan itu pertumbuhan di segmen connectivity itu semakin lambat atau tidak seperti sebelumnya lah gitu ya. Sehingga kami juga perlu ekspansi bisnis ke atasnya. Kenapa atasnya? Karena kalau ngomongin soal stack teknologi gitu ya, connectivity atau infrastruktur paling bawah gitu kan. Di atasnya ada platform, digital platform lah. Kalau di Telkom misalnya data center, cloud, big data, IoT dan lain sebagainya. Sehingga kami juga bergerak ke arah sini gitu. Nah, ke atasnya lagi itu apa yang kami sebut sebagai digital service. Ya ini aplikasi, OTT dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau ditanya kolaborasi apa yang terjadi gitu ya, you tell me, right? Karena kita sebagai perusahaan yang besar ini gitu, sangat banyak hal yang kita kolaborasikan dengan hampir semua pihak, baik itu di masing-masing segmen gitu ya, maupun di berbagai segmen. Kalau kita melihat kolaborasi yang paling sering, ya yang pertama adalah sebagai investor gitu kan. Kita punya program dari mulai yang inkubasi gitu ya, inkubasi early stage. Teman-teman mungkin familiar dengan istilah Indigo. Saat ini kita sedang membuka nih batch kedua untuk Indigo Incubation. Ini yang akan kita tutup akhir bulan ini atau awal November kalau nggak salah gitu ya. Di mana teman-teman startup yang masih early stage, yang masih seed, pengen diinkubasi lebih lanjut, dapat mentoring segala macam itu bisa join ke sana. Kalau untuk yang growth stage seri A, B, C itu ada MDI. Itu adalah venture capital punya Telkom. Kebetulan saya juga komisaris di MDI. Jadi MDI ini adalah sarana bagi kami Telkom untuk bisa investasi mungkin dari ya pokoknya tadi ya sekitar seri A, seri B, seri C. Kebetulan di tahun ini kami baru saja berkomitmen untuk naruh $500 juta di MDI untuk kami gunakan untuk berinvestasi di startup-startup. Jadi itu salah satu bentuk kolaborasi ya. Kami investasi di startup. Kenapa? Karena kami believe bahwa kalau kita membuat aplikasi semuanya seorang diri, maksudnya semua gitu ya, kami nggak bisa bikin semuanya gitu kan. Sehingga berpartner dengan startup-startup dalam bentuk investment gitu ya, atau B2B biasa gitu kan. Kami banyak juga berkolaborasi dengan startup dalam mengembangkan produk-produk kami. Jadi kalau mau ya nanti silakan teman-teman bisa melihat nih dari sekian banyak produk di Telkom gitu ya. Teman-teman pengen kolaborasi dengan bagian mana gitu kan. Itu ya salah satu yang bisa dieksplor juga. Mungkin gitu ya untuk kolaborasi. Yang kedua tadi terkait apa yang dicari dari investor ya. Right? Nah, kalau saya boleh analogi gitu ya. Investor itu kayak mencari pasangan hidup. Kenapa? Karena kalau kita cari investor itu berlaku selamanya, right? Itu masuk ke dalam akte gitu kan. Sama kan kayak nyari pasangan hidup ya kita tanda tangan kontrak lah ya dengan pasangan hidup kita gitu. Artinya apa? Artinya memang kita nggak boleh hanya melihat uangnya saja gitu kan. Kita perlu juga melihat yang pertama investor ini siapa sih sebenarnya background-nya gitu kan. Profilnya seperti apa sih? Experience dia bagaimana gitu kan. Tentu kita berharap investor yang dapat memberikan masukan-masukan ke kita tentu lebih baik dibandingkan dengan investor yang out of nowhere, nggak punya latar belakang bisnis yang terkait dengan kita gitu kan.
sehingga value add-nya kurang. Menurut saya experience itu salah satu yang sangat mendukung gitu ya. Dan terang beberapa investor Bukalapak juga atau kebanyakan itu punya experience yang related gitu ya. Dulu bikin e-commerce di Jepang, kemudian IPO atau diakuisisi, saya lupa gitu kan. Sehingga punya specific skill terkait dengan e-commerce. Investor kita yang lain punya background di bidang digital marketing. Jadi sangat membantu kita untuk growth hack dan lain-lain. Investor kita yang lain, barangkali teman-teman familiar MTech gitu ya. Tentu sangat kuat di segmen media offline di Indonesia gitu kan. Sehingga sangat mendukung Bukalapak untuk bisa grow terkait dengan marketing, khususnya di dana offline. Jadi lihat value add yang diberikan oleh investor. Contoh value add tadi, experience tadi ya, skill apa yang dibawa. Yang ketiga juga jejaring yang mereka punya. Jejaring itu maksudnya apa? Teman-teman kan kalau teman-teman nyari investor, most likely nggak cuma satu ronde aja. Teman-teman misalkan tadi seri A gitu ya. Maka lihat, oh investor ini kayaknya bisa bantuin kita untuk konekin dengan investor seri berikutnya, seri B, C, dan seterusnya. Nah, jadi connection itu juga salah satu yang bisa menjadi teman-teman lihat. Tapi yang menurut saya paling penting atau yang jangan lupa adalah chemistry tadi gitu kan. Sama kayak nyari pasangan hidup lagi gitu kan. Barangkali ada hal-hal yang ya teman-teman rasanya kayaknya nggak cocok ya saya dengan investor tadi gitu kan. Karena in the end teman-teman ya ketika teman-teman setelah di-invest, teman-teman pastinya akan berinteraksi dengan investor itu secara rutin gitu kan. Teman-teman harus comfortable juga ketika teman-teman share the company with the investor. Oke, satu lagi Mas tadi dari Mas Yuliandri, tips pengembangan di fase awal startup based on pengalaman Mas Fajrin di Bukalapak. Ya, pada intinya kalau bicara soal startup khususnya di awal itu bicara soal solving the problems of the customers atau calon customer kita. Jadi yang paling penting adalah kita membangun aplikasi kebutuhan tadi gitu ya. Kita mesti memposisikan diri dalam sisi pelanggan atau istilahnya berempati terhadap calon pelanggan kita gitu kan. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi untuk petani misalnya, maka teman-teman jangan cuma menghabiskan waktu di kantor gitu ya, di depan laptop untuk membangun produknya. Jangan lupa juga sering-sering ngobrol dengan petani tersebut di sawah, melihat bagaimana keseharian mereka gitu ya. Karena apa yang kita rasakan dengan apa yang mereka rasakan mungkin berbeda, right? Kalau misalkan kita di kantor, charger tersedia setiap saat misalnya gitu ya, mungkin teman-teman di sawah ya nggak seperti itu gitu kan. Sehingga aplikasinya misalnya ya, jangan sampai boros baterai gitu kan. Karena mereka akan menghabiskan waktu di sawah seharian, misalkan seperti itu. Kemudian barangkali aplikasinya harus sangat sederhana, tampilannya besar-besar gitu ya, karena teman-teman petani barangkali gitu ya, kebanyakan juga berumur gitu kan. Saya ingat juga ketika dulu di Bukalapak misalnya, itu kita ekspansi ke mitra Bukalapak ya, yang warung-warung itu. Aplikasi warung-warung itu akhirnya kita bikin dengan UX yang berbandingkan dengan aplikasi Bukalapak biasa. Kenapa? Karena teman-teman yang pasti ikonnya besar-besar gitu ya, dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan tadi, itu menurut saya kunci. Mas Fajrin, izin ini ada sesi pertanyaan terakhir karena banyak banget ya pengen tanya Mas Fajrin. Boleh Mas ya? Ini ya. 3 penanya terakhir. Saya mau kasih kesempatan Mas Yudi dari Vinata. Boleh? Siap. Terima kasih Mas Budi. Salam Mas Fajrin. Ya. Saya Yudi dari Vinata, software pembukuan UKM, satu-satunya software pembukuan yang bisa mendiagnosis kesehatan UKM. Pertanyaan saya terkait permodalan untuk startup. Apakah strategi permodalan itu sebaiknya dijadikan bagian dari strategik inisiatif? Dan kalau iya, boleh dong share pengalamannya dalam kasus Bukalapak, mungkin bagaimana mengeksekusinya gitu. Kalau itu dijadikan sebagai inisiatif strategik. Terima kasih. Thank you. Nah, ini Mas, Oke, kita tampung lagi satu sesi lagi. Sorry. Mas Winengku, monggo Mas. Halo pagi Mas, mau bertanya ini kalau masalah tentang ini visi. Kalau misalkan kita apalagi ngomongin milenial ya, di mana itu idealismenya itu sangat kuat. Nah, kalau dalam menentukan misi terlalu idealis itu gimana menurut pandangan Mas Fajri? Gitu sih, cukup Mas.
Oke, singkat padat jelas. Terakhir Fitra Riau. Fit, di manakah Anda? Fitra? Oke. Fit, di unmute Fit, segera. Bisa? Bisa, udah. Oke, langsung Fit, tanya singkat padat jelas. Terima kasih kesempatannya, langsung saja. Nah, kami saat ini masih proses edukasi, belum marketing. Saya tertarik sekali ads. Tentunya nanti kami mungkin akan memakai My Ads ya. My Ads yang ada di Telkomsel seperti SMS Blast. Itu kira-kira bagusnya kalau jika kami memakai SMS Blast dari My Ads dari Telkomsel, itu bagusnya pasarnya kayak mana ya Mas, biar kami bisa langsung, kan ingin keluar daerah, dengan keluar dari Kabupaten Bekalis, keluar dari Riau memasarkan produk. Terus SMS Blast-nya biar masuk ke segmennya itu bagusnya kayak mana ya Mas? Terus yang kedua, kalau kami mau keluar negeri, posisi kami kan ini kan sekarang berada di perbatasan antara Riau, antara Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, itu Telkomsel ada nggak Mas? Ya My Ads-nya itu sendiri bisa kita gunakan, nantinya juga bisa promosi marketing digitalnya ke sana menggunakan My Ads Telkomsel. Sekian, terima kasih. Oke, thank you Fitra. Konsultasi bisnis nih Mas Fajri, harusnya bayar tambah 2,5 juta. Monggo Mas Fajri dijawab 3 pertanyaan dari teman-teman terakhir. Kalau yang pertama tadi strategic initiative itu memang kuncinya bagaimana sinergi itu bisa menguntungkan kedua belah pihak, begitu kan? Sama seperti dulu di Bukalapak ketika kami diinvestasi oleh beberapa investor kami gitu ya. Kami melihat tadi, oke, ternyata selain value add dari sisi uang gitu ya, ternyata ada investor-investor kami yang dapat memberikan value add lain. Contohnya misalkan MTech gitu ya. MTech itu kan sebagai pemilik stasiun TV, ada SCTV, Indosiar dan lain-lain gitu ya. Itu kemudian kami tentunya sebagai yang diinvest oleh MTech gitu kan. Kalau kami mau pasang iklan di SCTV sama Indosiar tentu best price gitu kan. Nah, kami waktu itu melihat itu sesuatu yang memang kami butuhkan gitu kan. Jadi itu yang kemudian perlu dianalisis seperti apa inisiatif atau value add yang dapat diberikan investor. Tapi jangan dipaksakan juga gitu kan. Kalau misalkan teman-teman misalnya membuat startup gitu ya, kemudian misalkan teman-teman ada ke suatu bank misalnya gitu ya, tapi teman-teman sebenarnya nggak ada kaitannya dengan bank itu misalnya gitu ya, tentu ya jangan dipaksakan gitu kan. Jadi teman-teman akan perlu lebih baik mencari investor yang sesuai dengan atau dapat menghasilkan sinergi value dengan startup teman-teman. Nah ini yang tentunya akan berbeda setiap startup. Silakan dianalisis bagaimana atau apa yang menjadi sinergi bagi masing-masing startup atau inisiatif teman-teman ketika mencari investor. Itu mungkin. Yang kedua tadi kira-kira jawaban saya simpelnya gitu ya. Ada istilah think big, we have to think big, right? But we have to act small. We have to start small and act fast. Jadi punya visi yang besar itu harus, tapi kita mulai dengan yang kecil-kecilnya dulu gitu kan. Tapi kita mulai dengan cepat. Contohnya, ketika kami mengembangkan Bukalapak ya kita punya visi memajukan UKM di Indonesia gitu kan. But we know yaitu visi yang besar, tapi kita punya OKR atau North Star metric yang mau kita capai. Yaitu apa? Yaitu ya jumlah transaksi, jumlah UMKM gitu kan. As long as itu tumbuh gitu ya nggak apa-apa gitu kan. Di awal misalkan di bulan pertama atau beberapa bulan pertama baru 100 UMKM yang tergabung, ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau kita mau ujuk-ujuk mau 50 juta ya nggak mungkin juga gitu kan. Tapi dari 100 kita ngelihat, oke, ini pertumbuhannya baik gitu kan. Kita lihat feedbacknya bagus dan lain-lain. Sehingga akhirnya dari 100 lama-lama tumbuh 1.000, lama-lama tumbuh 5.000, 10.000, dan sekarang sudah sekian juta gitu ya. Jadi think big is a must, tapi we have to start small and act fast. Supaya apa? Supaya teman-teman juga tahu bahwa oke, kalau ternyata apa yang kami kembangkan ternyata gagal, ternyata kurang berhasil, dan probably kita mesti pivot, kita mesti improve, kita mesti perbaiki, dan kita kemudian bisa melihat apa yang perlu kita perbaiki untuk mencapai visi besar kita tadi itu. Yang ketiga, terkait dengan My Ads, mungkin saya jawabnya secara umum begini. Kalau kita ingin mengembangkan bisnis kita,
Maka tentu kita mesti berdasarkan data tadi gitu ya, saya katakan, termasuk dalam melakukan kegiatan marketing. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman melakukan kegiatan marketing gitu ya, teman-teman keluar biaya gitu kan. Jangan sampai teman-teman nggak tahu ROI-nya seperti apa gitu kan. Return on investment-nya gitu kan. Jangan sampai teman-teman tadi katakanlah spend di My Ads atau apapun itu gitu ya, keluar 10 juta atau berapa saya nggak tahu, tapi teman-teman nggak tahu hasilnya gitu kan. Nah yang paling penting, teman-teman bisa mengidentify apa yang kemudian mesti di-improve gitu ya. Baik itu di My Ads atau di Facebook Ads atau apapun itu gitu ya. Teman-teman misalkan keluar 10 juta nih gitu kan. Teman-teman identify, oh ternyata yang ROI-nya bagus gitu ya, atau CAC ya, Customer Acquisition Cost-nya rendah misalnya, itu segmen A gitu kan. Sehingga segmen A itu yang kemudian teman-teman tingkatkan budgetnya. Segmen yang lain, kalau perlu dihilangkan atau dikurangi, right? Jadi ketika teman-teman spend 10 juta lagi di bulan berikutnya misalnya, teman-teman dapat punya ROI yang lebih baik. Inilah yang dimaksud sebagai ya growth hack gitu kan, bagaimana teman-teman dengan hasil yang dengan dana atau effort yang minimum, tapi bisa dapat result yang lebih baik lagi over time. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Mas Fajrin. Kita sudah mendengarkan 1 jam tadi penjelasan, perspektif dan juga semangat dari Mas Fajrin. Ini ilmu yang luar biasa, ilmu yang sangat membangun kita. Mudah-mudahan jadi vitamin yang baik untuk kita semua dalam membangun inovasi-inovasi kita untuk pada ujungnya seperti Mas Fajrin lah bisa kasih lapak banyak untuk UMKM bisa lebih maju lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Fajrin Rashid atas bincang-bincang dan waktunya. Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman sudah bergabung di bootcamp ini. Kalau mau menyaksikan rekamannya nanti malam jam 7 malam ada rekamannya kita tayangkan di websitenya, di YouTube-nya Kementerian Koperasi dan UKM. Terima kasih. Selamat siang semua. Terima kasih sekali lagi Mas Fajrin. Ya, selamat siang. Thank you Mas Fajrin. Thank you semua teman-teman. Bisa live.